Baik Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita lanjutkan dari kitab 1 Tawarikh, dan hari ini kita sudah sampai di dalam 1 Tawarikh pasal 22. Nah, judul di dalam Alkitab saya, Alkitab bahasa Indonesia adalah persiapan untuk mendirikan bait suci, ya, persiapan untuk mendirikan rumah Tuhan. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini berisi pembicaraan antara seorang ayah, antara bapak dengan anaknya, yaitu antara Daud dan Salomo. Jadi nanti aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, biarlah ini kita ini kalau punya anak, nah biarlah apa yang nanti menjadi pembicaraan Daud dengan Salomo ini kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Nah, saya percaya setiap kita tidak ada yang lahir dari batu, ya, kita punya ayah, punya ibu. Dan biarlah perkataan-perkataan ini, dialog ini nanti biar merupakan perkataan daripada ayah kita kepada kita. Tapi maaf, seperti saya kan sudah tidak punya ayah. Ayah saya sudah meninggal dunia. Ibu Yongki, ayahnya juga sudah meninggal dunia. Jadi gimana Pastor nih kalau kami tidak punya ayah? Dan biarlah apa ini pembicaraan antara Daud dan Salomo, biarlah merupakan pembicaraan perkataan Tuhan Bapa kita kepada kita, ya. Jadi semua bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik, saya akan bacakan ayat 11, 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang, hai anakku Salomo, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Ayat 12. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-13 ini intinya Bapak Ibu sekalian. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Daud, saudara, itu nanti akan digantikan oleh Salomo anaknya untuk menjadi raja di kerajaan Israel yang begitu besar itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi Daud berpesan kepada anaknya ini, meskipun dia nanti di dalam kehidupannya sehari-hari menjadi raja Israel, maka jangan melupakan Tuhan dan jangan melupakan pekerjaan Tuhan. Jangan melupakan untuk tetap melayani Tuhan. Itu pesannya, ya. Jadi pesan daripada Daud yang merupakan raja Israel kepada anaknya, calon pengganti atau calon raja Israel. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengingatkan kepada anak-anak kita, dan Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita, ketika kita berbisnis, kita hidup di dunia ini, kita mencari uang, kita bekerja, apapun profesi kita, baik sebagai karyawan, karyawati, kaum profesional, maupun kita sebagai pengusaha, jangan pernah melupakan Tuhan, ya, dan jangan pernah lupa untuk melayani Tuhan dan melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, Daud tahu Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya duit, yang namanya harta itu bisa dicari, ya. Yang namanya duit, yang namanya harta itu bisa dicari. Seperti saya ini Bapak Ibu sekalian, ya, dulu udah ngumpulin duit waktu sebagai pengusaha, tapi karena kebodohan saya, ya, karena kebodohan saya semuanya habis, bahkan sampai minus, sampai utangnya
di mana-mana ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingat sebelum saya jatuh di dalam dosa itu, saya ini ngajarin kepada anak-anak saya yang ada 2 orang, yaitu Henok dan Keisha, ngajarin firman Tuhan. Hampir setiap hari ngajarin nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang harus jadi pedoman dan pegangan dalam hidup sehari-hari. Seperti yang ditulis di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 22, orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Di dalam terjemahan aslinya katakan gini, orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Pertanyaannya, warisan apa? Nah, ayat selanjutnya dikatakan begini, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kalau kita bisa menyediakan harta atau kekayaan buat anak-anak kita, keturunan kita. Tetapi ayat ini dari Amsal 13 ayat 22 menekankan bahwa yang terpenting nomor 1 itu adalah warisan rohani. Jadi warisan rohani itu amat sangat luar biasa penting ya. Hari ini melalui keterbukaan informasi kita bisa melihat, kita bisa mendengar, Saudara. Ya, maaf bagaimana ada orang-orang sukses dari Indonesia sehingga menyekolahkan anaknya ke Amerika Serikat, menyekolahkan anaknya ke Eropa. Tetapi kemudian ketika dalam perjalanannya sebagai seorang pelajar, ya kemudian ditangkap polisi karena melakukan kejahatan dan kemudian harus dipenjara seumur hidup. Jadi apa artinya uang yang melimpah ruah? Ya, uang sekali lagi itu penting. Tapi yang lebih penting daripada semuanya itu yaitu mengajarin anak-anak kita tentang moral, tentang nilai-nilai kerohanian. Maka itu nanti hari Jumat kita akan mengadakan acara parenting, itu di mana akan berbicara secara khusus tentang value family, nilai-nilai kebenaran di dalam keluarga itu seperti apa. Nah, kembali ke saudara, kepada pesan daripada Raja Daud kepada anaknya Salomo yang masih amat sangat muda. Dia bilang begini, Salomo, kamu akan berhasil kalau kamu melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Kemarin ya Harry mengingatkan lagi tentang apa yang saya khotbahkan, 2K ya, double K menghasilkan double K. Jadi kita ini perlu Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang komitmen, yang punya komitmen dan konsisten dalam mengiring Tuhan, dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan. Sebab ketika kita setia melakukan firman Tuhan, jadi bukan on and off, hari ini setia, besok tidak setia, ya kan? Besok lagi tidak setia, besoknya lagi baru setia. Tidak. Tapi Daud berpesan kepada anaknya yang namanya Salomo, Salomo, kamu akan terus menjadi orang yang berhasil kalau kamu melakukan dengan setia. Bersama saya ucapkan setia. 2, 3, setia. Ya, setia. Jadi kita harus menjadi orang yang setia. Yang pertama, setia apa? Setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ayat ini juga merupakan Tuhan, Bapa kita berbicara kepada setiap kita pagi ini. Bahwa kita ini harus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Ya, tadi malam saya ngobrol sama anak laki saya, Henok, yang dari Indonesia. Jadi kami sering, saudara, ngobrol dengan anak, mantu, dan cucu yang ada di Indonesia. Selain ngobrol dengan Keisha yang ada di New York ini, ya kami sering ngobrol bareng-bareng, saudara. Dan setiap ngobrol salah satunya tetap kami ingatkan kepada anak-anak saya, saudara, mantu, cucu, ya. Saya selalu ingatkan gini, tetap cinta Tuhan.
tetap setia kepada Tuhan. Meskipun sekarang sudah diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan, tapi tetaplah setia melakukan firman Tuhan. Dan secara spesifik saya berbicara juga tentang hubungan suami istri. Kalau jadi suami, ya, lakukan firman Tuhan. Hormati, sayangi istrimu. Jangan nanti kalau sudah berhasil, terus kamu petentang-petenteng, kamu tidak sayang kepada istrimu. Itu selalu saya ingatkan tentang bagaimana setia. Saya ajarkan kepada menantu saya, kepada cucu saya, maupun anak saya di sini, untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Sebab hanya dengan setia kepada firman Tuhan, itu perjalanan hidup kita akan menjadi berhasil. Baik di dunia sekuler, maupun ketika kita membangun dan membina rumah tangga. Rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang berhasil. Di dunia sekuler, pekerjaan kita, bisnis kita juga Tuhan akan menjadikannya berhasil. Nah, yang kedua, kemudian Daud berpesan begini kepada Salomo, Salomo, kamu harus kuat dan teguh hatimu. Apa artinya? Kok Daud berpesan kepada Salomo, kamu harus kuat dan teguh hatinya, ya. Padahal saudara, itu Daud itu menyediakan emas-emasan untuk Salomo, itu jumlahnya, ya, ini sangat mengagetkan. Jumlahnya itu 40 juta ton. Banyak banget saudara, ya kan? Bukan 40 juta kilo emas, tapi 40 juta ton emas, saudara. Banyak banget, saudara, jumlah emasnya. Tapi Salomo bilang, bapaknya pesan kepada Salomo, kamu itu mesti kuat dan teguh hati. Ya, artinya apa? Kuat dan teguh hatinya itu sekali Tuhan, tetap Tuhan. Jangan goyang. Nanti kamu silau melihat ini warisan dari bapak ini, ya kan? Emas yang begitu banyak, harta yang begitu melimpah. Jangan sampai kamu ini goyang. Pesan Daud kepada anaknya, pesan Tuhan kepada kita. Ya, kita itu nggak tahu apa yang akan terjadi. Salomo, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, ya. Kesulitan, rintangan, tantangan, godaan, ya, godaan, masalah-masalah yang ada di depan. Tapi pesan Bapak ini kepada kamu, kamu harus kuat dan teguh. Hari ini Bapak yang sama, Bapak di sorga berpesan kepada kita, ya, bahwa ada masalah, ada godaan apapun di depan kita, mari kita tetap kuat dan teguh hati. Amin. Sebab Tuhan itu adalah Allah Maha Hadir. Yang kedua, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengizinkan kalau kita ini ngadepin masalah, ngadepin persoalan, tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Maka itu ketika ada godaan maupun ada intimidasi, ada persoalan yang rumit, kita harus tetap kuat dan teguh hati kita. Jangan sampai goyang oleh karena apa yang akan terjadi di depan kita. Dan yang ketiga, Daud berpesan begini kepada Salomo, jangan takut. Wah, penting sekali ternyata untuk jangan takut, ya. Sebab apa, Bapak Ibu sekalian? Tuhan tuh juga berbicara kepada kita melalui ayat-ayat firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu agar supaya kita jangan pernah takut, ya. Jangan pernah takut. Mengapa? Kalau kita hidupnya, tadi kan nomor satu, ya, hidupnya harus takut akan Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Kalau hidup kita takut akan Tuhan, jangan kita pernah takut apapun juga. Sebab apa? Sebab kalau kita takut akan Tuhan, orang-orang akan takut kepada kita, ya. Waktu saya ini hidupnya tidak takut akan Tuhan, saudara, hidup saya penuh dengan ketakutan, saudara. Tetapi ketika saya hidupnya takut akan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan perlindungan kepada kita seperti yang ditulis di dalam Mazmur 91. Dan orang-orang itu akan takut kepada kita. Ketika kita hormat akan Tuhan, maka orang-orang itu akan hormat kepada kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka orang-orang itu akan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh pula, Bapak Ibu sekalian.
Jadi jangan pernah takut dalam menghadapi hidup ini. Yang pertama, karena Tuhan itu menyertai kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Sebab kita ini hidup dengan setia mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo anaknya, yaitu dikatakan, kamu juga tidak boleh tawar hati, ya, nggak boleh kecut, nggak boleh ciut, nggak boleh kecewa. Hati ini penting sekali. Maka itu kemudian Salomo menulis di dalam kitab Amsal, dikatakan gini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, apapun yang terjadi di depan kita, jangan sampai kita tawar hati. Sebab tawar hati itu akan menyebabkan kita itu lemah semangatnya. Kita itu punya kekuatan menjadi kecil sekali. Maka itu apapun yang terjadi, arahkan mata hati kita, mata rohani kita kepada janji Tuhan. Arahkan pandangan kita bukan kepada masalah, tapi arahkan kepada Tuhan. Arahkan mata hati dan mata rohani kita bukan dengan harta benda, harta kekayaan yang melimpah ruah. Jangan arahkan kepada kesuksesan dan keberhasilan kita, tapi arahkan terus kepada Tuhan mata hati dan mata rohani kita. Sehingga ketika ada sesuatu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak kita duga, yang tidak kita inginkan, hati kita ini tidak akan menjadi tawar hati. Jadi ada 4 pesan Tuhan pada hari ini. Yang pertama, yaitu lakukan firman Tuhan dengan setia. Upahnya adalah keberhasilan. Yang kedua, kita harus kuat dan teguh hati kita. Yang ketiga, jangan pernah takut akan sesuatu apapun kalau hidup kita itu takut akan Tuhan. Dan yang keempat, jangan pernah tawar hati. Amin. Sebab kalau kita tawar hati, kekuatan kita menjadi kecil. Amin. Mari kita berdoa. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu ya Abba ya Bapa. Biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Daud kepada anaknya Salomo. Ini juga merupakan pesan dari Bapa yang ada di sorga kepada setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengkehendaki perjalanan hidup kami ini untuk menjadi berhasil. Maka itu biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.